Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu-rahayu tanpa batas buat seluruh sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, di Nusantara, dan di seluruh penjuru dunia. Tentunya semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat, rahayu-rahayu dan kena owah. Sebagaimana kepercayaan orang Jawa ya, dari dulu sampai hari ini sebagian masyarakat Jawa sangat mempercayai pesan-pesan para leluhurnya agar beberapa hal harus dihindari agar kita selalu senantiasa dikucuri rezeki. Nah, di video kali ini nih, kami akan bahas satu persatu. Tentunya ada beberapa hal yang menyebabkannya sebagai penutup pintu rezeki di dalam rumah dan untuk para penghuni rumah sendiri. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, para leluhur kita dulu sangat mempercayai bahwa rezeki akan datang kepada kita itu yang pertama yang harus disiapkan adalah wadahnya dulu. Kalau digambarkan atau dicontohkan, para leluhur kita ini menggambarkan sebuah mangkok nih, atau gelas atau ember nih. Diumpamakan panjenengan akan mencari atau mengambil air dari keran satu ember, maka kebutuhan panjenengan adalah air, namun panjenengan harus punya wadah dulu. Sama tentang rezeki, panjenengan mau minta rezeki kepada Tuhan nih, mau minta maupun tidak, tentu panjenengan akan dikasih rezeki kan ngaten. Nah, namun hal yang pertama yang harus dilakukan panjenengan adalah menyiapkan wadah. Wadah gelas nopo ember nopo gayung nggih, nopo jeligen nopo dream ngaten. Jangan sampai panjenengan minta rezeki besar tapi wadah mangkok cilik ngaten kan mboten nimbang nggih. Hal ini yang harus diangen, dipikir nggih. Sama sudah menyiapkan wadah yang besar nggih, seperti dream itu ya, yang besar yang mampu menampung 500 liter, namun diisinya itu hanya menggunakan selang yang kecil, airnya cuma tes gitu ya, wadah kegeden isinya langka. Dan sebaliknya enten sing wadah cilik tapi dia dengan kerujukan air terjun nggih, cemplung banyune gede di wadah ini, wadah cilik ya oleh semending sami mawon. Nah, pada kesempatan kali ini Banyu Wiguna hadir untuk panjenengan di video ini ingin sedikit nih untuk menjelaskan urutan bagaimana agar kita bisa menyerap semua energi rezeki untuk masuk ke dalam rumah dan bisa memberikan efek nih kepada seluruh penghuni rumah agar dikejar uang. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, mari kita bahas satu persatu nggih. Hal yang pertama, apabila rumah ini digambarkan sebagai wadah nih, maka kita harus bersihkan dulu rumah panjenengan. Yang pertama yang harus disingkirkan ya, yang akan menyebabkan akan masuknya sebuah rezeki adalah panjenengan menyingkirkan barang-barang bekas yang ada di rumah panjenengan yang sudah tidak terpakai. Adapun caranya adalah bisa diberikan sebuah tempat atau gudang istilahnya sebagai rumah tempat barang bekas. Jangan sampai kamar tempat tidur panjenengan ditaruh benda-benda yang sudah tidak terpakai, misalkan. Ini juga sebagai penyebab susahnya atau menjadi penyebab penghalang rezeki ini untuk masuk. Kemudian rumah panjenengan misalkan tembok ini ada jam di atas pintu jamnya mati dan dibiarkan. Dalam kepercayaan orang Jawa ini jam yang sudah mati ini harus diambil dan apabila ada gantinya langsung dipasang gantinya, yang rusak harus dilempar di gudang. Jangan sampai membiarkan benda-benda yang rusak ini seperti jam menempel di posisi yang terbiasa dengan jam yang hidup. Kalau memang jam yang sudah mati diambil dan belum ada penggantinya, lebih baik diambil, dikosongkan, jangan ditaruh jam-jam yang mati ini. Ini juga dipercaya sebagai orang Jawa
ini bisa menghambat rezeki masuk ke dalam rumah, atau penghuni di dalam rumah ini juga akan terhambat rezekinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biasakan ketika panjenengan bangun pagi ini, sepusing apapun, semarah apapun, ketika bangun berusaha untuk mengenal Sang Maha Pencipta. Ketika bangun jangan turun ranjang dulu, tapi ucapkan terima kasih ya Tuhan, aku telah dibangunkan dari kematian sementara, misalkan ya, mengucapkan syukur. Intinya ini juga bisa mempermudah. Nah, apabila melaksanakan di luar itu bisa menjadi penghalang atau penutup rezeki. Jadi panjenengan bangun tidur sebelum melaksanakan kegiatan aktivitas yang lain, hal yang pertama adalah bangun merasakan atau duweni rasa matur nuwun marang Sang Maha Pencipta bahwa panjenengan telah dibangunkan dari tidur. Ini bisa mempermudah rezeki panjenengan, dan apabila ini tidak dilaksanakan maka ini bisa menjadi penghalang rezeki. Sahabat Banwiguna dimanapun berada, kemudian yang berikutnya adalah panjenengan di pagi hari bangun ini melebihi dari jam 6 pagi. Ini juga bisa menyebabkan tertolaknya sebuah rezeki, atau memberikan sebuah wadah ya, atau kita gambarkan rumah ini adalah wadah atau penampung rezeki. Apabila panjenengan bangunnya ini lebih dari jam 6 pagi, maka ini juga bisa menjadi penghalang rezeki. Alangkah baik ketika panjenengan bangun ini sebelum saat subuh misalkan, ini akan dipermudah rezeki panjenengan. Dan apabila melaksanakan di luar itu, maka akan, kalau kita gambarkan, adalah sebuah penampungan air yang menyebabkan setelah dikucur rezeki tapi bocor terus. Nah, hal-hal yang membocorkan yaitu tadi. Sahabat Banwiguna dimanapun berada ya, kami mohon maaf karena cara menjelaskan mungkin kurang gamblang, kurang jelas karena posisi kami ya agak sedikit capek, dan karena beberapa hari ya dari kemarin kami kurang tidur terus jadi kami mohon maaf apabila penjelasan kami kurang atau kurang berbobot dan sulit untuk dipahami. Kami mohon maaf tinggal panjenengan silahkan ya tulis di kolom komentar saja, nanti kami bisa jelaskan sedikit-sedikit. Intinya adalah beberapa hal yang menyebabkan rezeki kita tertolak ya, atau dihalangi rezeki. Penghalangnya bukan dari orang lain, tapi adalah pada diri kita sendiri. Kita meminta rezeki kepada Tuhan, tentu kita harus punya wadah yang bagus. Intinya ini yang pertama. Sebagaimana kita mau mengambil air di sungai, tentu kita harus bawa wadahnya. Nah, lalu wadah yang kotor juga mengambil air yang bersih juga akan kotor lagi kan, nah bukan hanya kotor, wadahnya bersih tapi bocor ketika mengambil air 1 ember dibawa pulang ya netes terus sampai rumah entek. Paling tidak tadi hal-hal yang sudah saya sebutkan adalah beberapa hal yang menyebabkan terhalang ataupun penyebab bocornya sebuah wadah tentang rezeki. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bagi yang percaya silahkan, dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Tentunya dari Banwiguna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Semua kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Banwiguna, salam rahayu-rahayu tanpa batas.